Selanjutnya ada anestesi regional. Nama obat bupivacain, merek dagang Dekain Spinal. Indikasi atau kontraindikasi sebagai obat anestesi lokal yang digunakan untuk melakukan anestesi secara regional, epidural, spinal, atau infiltrasi lokal. Untuk manfaatnya, menahan rasa sakit, pembiusan selama operasi, serta untuk mencegah atau meringankan rasa sakit pasca operasi. Cara kerja, Dekain Spinal bekerja dengan cara menghambat penghantaran sinyal pada syaraf. Dosis diberikan dosis 1,5-3 mili atau 7,5-15 mg dalam posisi duduk. Halutan. Indikasi obat halutan digunakan untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi umum pada berbagai jenis prosedur bedah. Halutan juga dapat digunakan sebagai obat anestesi pada anak-anak. Adapun merek dagang obat halutan yang umum digunakan adalah Fluetane, Halucharbon, dan Halutan. Dosis obat halutan akan ditentukan oleh dokter anestesi berdasarkan berbagai faktor, termasuk usia, berat badan, kondisi kesehatan, dan jenis prosedur yang dilakukan. Obat halutan diberikan melalui inhalasi menggunakan perangkat anestesi. Cara kerja obat halutan bekerja dengan mengganggu transmisi sinyal saraf di otak. Hal ini menghasilkan efek anestesi, yaitu menghilangkan sensasi nyeri dan menyebabkan kehilangan kesadaran selama prosedur bedah. Efek samping hipotensi, tekanan darah rendah, bradikardi dan denyut jantung yang lambat, gangguan hati ringan, gangguan pernapasan, relaksasi, obat rangkai, mual, muntah, dan menggigil setelah operasi. Yang selanjutnya yaitu anestesi regional, yaitu spinal. Indikasi obat spinal juga dikenal sebagai spinal anesthesia, digunakan untuk menghasilkan anestesi pada bagian bawah tubuh, khususnya pada area dari pinggang ke bawah. Ini digunakan untuk prosedur bedah pada panggul, kaki, atau bokong. Beberapa merek dagang obat spinal yang umum digunakan termasuk lidocaine, bupivacain, dan tetracaine. Merek dagang spesifikasi dapat bervariasi tergantung pada negara dan produsen. Dosis obat spinal akan ditentukan oleh dokter anestesi berdasarkan berbagai faktor termasuk jenis prosedur yang dilakukan, berat badan, dan kondisi kesehatan pasien. Dosis yang tepat akan disesuaikan untuk memberikan anestesi yang efektif dan aman. Cara kerja obat spinal disuntikan langsung ke ruangan subarachnoid di sekitar sumsum tulang belakang. Obat ini bekerja dengan menghambat transmisi sinyal nyeri dari saraf ke otak, menghasilkan efek anestesi pada area tubuh yang dikecualikan dari sensasi nyeri. Efek samping hipotensi, sakit kepala, mual, dan muntah, gangguan pernapasan, infeksi di tempat suntikan, dan efek samping lainnya seperti kelemahan otot dan reaksi alergi. Yang selanjutnya yaitu sedasi. Propofol.
indikasi yang pertama, anestesi umum untuk prosedur bedah. Yang kedua, sedasi dalam unit perawatan infeksi (ICU). Yang terakhir, sedasi untuk prosedur diagnostik atau terapeutik. Merek dagang. Beberapa merek dagang obat propofol yang umum digunakan adalah Diprivan, Propofen, dan Rapinovet. Dosis propofol akan disesuaikan berdasarkan kondisi medis, usia, berat badan, dan jenis prosedur yang dilakukan. Dosis yang tepat harus ditentukan oleh dokter atau petugas medis yang merawatnya. Cara kerja propofol bekerja dengan menghambat aktivitas saraf di otak. Obat ini mempengaruhi reseptor GABA yang merupakan neurotransmitter yang menghambat aktivitas saraf. Propofol juga memiliki efek hipnotik dan sedatif yang membantu menginduksi tidur yang dalam dan mempertahankan selama prosedur. Efek sampingnya, tekanan darah rendah, depresi pernafasan, denyut jantung yang lambat, kehilangan kesadaran sementara, mual dan muntah, nyeri pada tempat suntikan, reaksi alergi seperti ruam kulit atau gatal. Anestesi lokal, yaitu prilokain. Obat prilokain digunakan sebagai anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit pada area tertentu selama prosedur bedah kecil atau tindakan invasif minor, seperti penjahitan luka, pemasangan kateter, atau tindakan bedah gigi. Beberapa merek dagang obat prilokain yang umum digunakan termasuk Citanest dan Xylonest. Dosis obat prilokain akan ditentukan oleh dokter berdasarkan jenis prosedur yang dilakukan, area yang akan dianestesi, dan kondisi kesehatan pasien. Dosis yang tepat akan disesuaikan untuk memberikan analgesia yang efektif dan aman. Biasanya prilokain tersedia dalam bentuk larutan injeksi dengan konsentrasi yang berbeda, seperti 1% atau 2%. Prilokain bekerja dengan menghambat konduksi impuls saraf pada area yang diberikan, sehingga kehilangan sensasi nyeri. Obat ini bekerja dengan memblokir saluran natrium pada saraf, yang menghentikan sinyal nyeri dari mencapai otak. Efek samping dapat meliputi reaksi alergi seperti ruam kulit, gatal-gatal, pembengkakan, dan kesulitan bernapas. Efek samping sistemik termasuk pusing, sakit kepala, mual, muntah, kelemahan, gemetar, detak jantung tidak teratur, dan tekanan darah rendah. Prilokain juga dapat menyebabkan efek samping pada sistem saraf seperti kejang, kebingungan, kelemahan otot, mati rasa, dan kesemutan. Gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan iritasi kulit juga dapat terjadi. Saya Widiatur Rahmah, NIM 23154010-2017, akan melanjutkan penjelasan jenis-jenis anestesi. Anestesi umum, Suprane. Indikasi obat Suprane adalah obat anestesi umum yang digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi pada pasien dewasa serta pemeliharaan anestesi pada anak. Merek dagang. Dosis Suprane harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan ditentukan oleh dokter. Dosis dianjurkan dapat bervariasi, tergantung pada kondisi pasien dan jenis operasi yang dilakukan. Selanjutnya, cara kerja. Suprane bekerja dengan cara dihirup inhalasi untuk mencapai keadaan bius total pada pasien sebelum dan selama operasi. Efek sampingnya, reaksi alergi, gangguan pernapasan, tekanan darah rendah, dan gangguan irama jantung. Penting untuk memantau pasien dengan cermat selama penggunaan obat ini dan segera laporkan ke dokter jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya, anestesi regional, obat Alpentin. Indikasi adalah obat yang digunakan untuk mengobati kejang pada penderita epilepsi. Selain itu, obat ini juga dapat meredakan sindrom kaki gelisah atau nyeri saraf yang disebabkan oleh herpes. Alpentin mengandung bahan aktif gabapentin yang termasuk dalam kelompok obat antikonvulsan atau anti kejang.
Dosis alpentin dapat bervariasi tergantung pada kondisi medis individu. Disarankan untuk selalu mengikuti anjuran dokter mengenai dosis yang tepat. Kemudian cara kerja. Gabapentin, bahan aktif dalam alpentin, bekerja dengan cara menurunkan impuls saraf yang menyebabkan kejang dan nyeri. Meskipun secara struktural terkait dengan GABA, mekanisme kerjanya berbeda dengan beberapa obat yang berinteraksi dengan sinaps GABA. Efek sampingnya, efek samping alpentin dapat mencakup pusing, kelelahan, gangguan pernapasan, mual, dan muntah. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika mengalami efek samping yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada anestesi sedasi, diazepam. Indikasi adalah obat yang termasuk dalam golongan benzodiazepin yang digunakan untuk mengobati kecemasan, gangguan kejang, dan masalah tidur. Digunakan sebagai sedatif sebelum prosedur medis atau operasi. Merek dagang diazepam adalah nama generik untuk obat ini, namun terdapat juga merek dagang seperti Valium. Dosis diazepam ini akan disesuaikan oleh dokter berdasarkan kondisi medis pasien. Dosis yang umum digunakan untuk kecemasan biasanya berkisar antara 2-10 mg tergantung pada tingkat keparahan. Kemudian cara kerja. Diazepam bekerja dengan meningkatkan efek neurotransmitter GABA di otak yang menghasilkan efek menenangkan dan meredakan kecemasan. Efek samping seperti mengantuk, lemas, penurunan konsentrasi, dan reaksi alergi. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan penarikan jika berhenti secara tiba-tiba. Selanjutnya ada anestesi lokal, obat bupivacaine. Indikasi adalah obat bius lokal yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dengan cara memblokir sinyal nyeri dari saraf di area tertentu. Pengurangan rasa sakit pada prosedur bedah, persalinan, atau perawatan medis lainnya. Merek dagang. Beberapa merek dagang dari bupivacaine antara lain Marsain, Sensorsain, dan Vivasain. Dosisnya akan disesuaikan oleh dokter berdasarkan kondisi pasien, jenis prosedur, dan area yang akan diobati. Kemudian cara kerjanya dengan cara menghambat konduksi impuls saraf dengan menghambat konduksi impuls saraf dengan menghambat aliran ion natrium melalui kanal natrium sehingga mencegah terjadinya sensasi nyeri. Efek sampingnya mual, muntah, sakit kepala, kesemutan, dan reaksi alergi. Dalam kasus yang jarang terjadi, bupivacaine juga dapat menyebabkan efek samping serius seperti toksisitas sistemik atau reaksi alergi yang parah. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Armelisa, saya dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 231540102019. Saya akan memaparkan macam-macam obat anestesi yang terdiri dari anestesi umum, anestesi regional, anestesi lokal, dan sedasi. Yang pertama yaitu anestesi umum. Merek obatnya Propofol. Indikasi obat Propofol yaitu obat ini digunakan untuk menenangkan, menurunkan kesadaran, dan membius pasien selama operasi berlangsung. Propofol juga bisa digunakan sebagai obat penenang bagi pasien yang menggunakan alat bantu napas. Untuk dosis pemeliharaan 4-12 mg per kilogram berat badan. Per jam diberikan melalui infus. Untuk dosis alternatif 25-50 mg obat emulasi 1% diberikan melalui intermittent bolus injection. Untuk dosis lansia, obat emulasi 1% diberikan melalui suntikan atau infus, sedangkan obat emulasi 2% diberikan melalui infus. Untuk cara kerja obat Propofol, bekerja dengan cara menurunkan aktivitas otak dan sistem saraf, sehingga mencegah otak untuk memproses rasa sakit. Efek samping obat Propofol yaitu nyeri, rasa tertusuk atau rasa terbakar di area penyuntikan, denyut jantung lambat atau tidak teratur atau cepat, tekanan darah meningkat atau menurun, penglihatan buram atau penglihatan ganda, pusing atau kantuk yang berat, kulit dan bibir kebiruan. Selanjutnya adalah anestesi regional. Merek obatnya adalah Buvanes. Indikasinya menghilangkan nyeri atau memberi efek mati rasa saat prosedur operasi, tindakan medis, atau persalinan. Dosis obat Buvanes yaitu mengatasi nyeri persalinan 15-100 mg sebagai suntikan blok saraf. Untuk mengatasi nyeri pasca operasi 4-15 mg sebagai suntikan epidural. Cara kerja obat Buvanes bekerja dengan cara menghambat rangsangan nyeri yang dikirim oleh saraf menuju otak sehingga rasa sakit hilang untuk sementara. Efek sampingnya lemah pada area yang disuntik, mati rasa atau kesemutan, iritasi kulit, kemerahan atau bengkak di area bekas suntikan, mual atau muntah, pusing, sakit kepala, menggigil atau gemetar. Selanjutnya anestesi lokal. Merek dagang obatnya adalah Mepivacaine. Indikasi obatnya untuk anestesi gigi atau anestesi lokal atau regional. Untuk dosis obatnya adalah 5-6 mg per kilogram. Hanya konsentrasi kurang dari 2% yang boleh digunakan pada anak usia kurang dari 3 tahun atau kurang dari 14 kg.
Cara kerja obatnya bekerja dengan cara menghalangi impuls saraf mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak Anda. Efek sampingnya kecemasan, perasaan gelisah atau bersemangat, depresi, pusing, getaran, penglihatan kabur, telinga berdenging. Selanjutnya ada sedasi. Merek obatnya midazolam. Indikasinya penenang yang bisa digunakan sebelum tindakan operasi. Obat ini dapat mengurangi rasa cemas serta membuat pasien rileks dan mengantuk sebelum operasi. Dosisnya adalah dewasa. Dosis awal 0,03 sampai 0,3 mg per kilogram berat badan disuntikan perlahan selama 20 sampai 30 detik. Dosis pemeliharaan 0,03 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk anak usia lebih dari 6 bulan, dosis awalnya 0,05 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan diberikan dengan suntikan lambat selama minimal 2 sampai 3 menit. Dosis pemeliharaan 0,06 sampai 0,12 mg per kilogram berat badan per jam. Cara kerja obatnya adalah bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat kimia alami atau GABA di sistem saraf pusat. Cara kerja ini akan menimbulkan efek tenang, rileks, dan kantuk. Efek samping obat ini adalah nyeri kemerahan atau bengkak di area bekas suntikan, sakit kepala, mual atau muntah, kantuk, mudah lupa setelah prosedur operasi selesai, dan penglihatan kabur. Yang pertama yaitu anestesi umum, yaitu nitrogen oksida. Golongan obat yaitu obat resep, kategori gas yang dihirup, manfaat mengatasi gagal napas pada bayi baru lahir. Digunakan oleh bayi berusia kurang dari 14 hari. Nitrogen oksida untuk ibu hamil dan menyusui, kategori yaitu C. Studi pada binatang, percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya digunakan jika besarnya manfaat diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui apakah nitrogen oksida dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Ibu menyusui disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Bentuk obat yaitu gas. Yang kedua anestesi lokal, yaitu Prilokan topikal. Golongan obat yaitu obat resep, manfaat mencegah munculnya rasa sakit. Digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Prilokan topikal untuk ibu hamil dan menyusui, kategori B. Studi pada binatang, percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Belum diketahui apakah Prilokan dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Bentuk obat yaitu krim. Yang ketiga anestesi regional, yaitu ropivacain. Golongan obat yaitu obat resep, kategori obat anestesi atau obat bius, manfaat menghilangkan nyeri dan memberikan efek mati rasa pada bagian tubuh tertentu saat operasi atau persalinan. Menghilangkan nyeri akut seperti nyeri pasca operasi, digunakan oleh dewasa. Ropivacain untuk ibu hamil, kategori B. Studi pada binatang, percobaan untuk memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Diskusikan dengan dokter mengenai manfaat dan risiko menggunakan ropivacain. Ropivacain untuk ibu menyusui, ropivacain terserap ke dalam ASI dalam jumlah yang sangat sedikit. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai efek samping terhadap bayi yang menyusui pada ibu yang diberikan ropivacain saat persalinan. Jika sedang menyusui, diskusikan dengan dokter mengenai penggunaan ropivacain. Bentuk obat yaitu obat suntik. Yang terakhir yaitu sedasi. Sedasi yaitu ketamin. Golongan obat yaitu obat resep, kategori obat bius atau anestesi, manfaat untuk membius pasien yang akan dioperasi, digunakan oleh dewasa dan anak-anak. Ketamin untuk ibu hamil dan menyusui, kategori B, yaitu studi pada binatang, percobaan tidak memperlihatkan adanya risiko terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Belum diketahui apakah ketamin dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa persetujuan dokter. Bentuk obat yaitu obat suntik. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Prodi D3 Kebidanan. Saya akan melanjutkan presentasi. Obat anestesi umum. Sevofluran. Cara kerja bekerja dengan menekan sistem saraf pusat, menyebabkan sehingga hilangnya kesadaran, analgesia, dan relaksi otot. Indikasi digunakan untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi umum pada berbagai prosedur pembedahan, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Efek samping, mual, muntah, depresi pernapasan, iritasi saluran pernapasan. Obat anestesi lokal. Nama obat lidocain. Cara kerja lidocain bekerja dengan menghambat transmisi impuls saraf sehingga menyebabkan hilangnya sensasi rasa sakit di area yang diblokir. Indikasi digunakan untuk anestesi lokal pada prosedur kecil seperti penjahitan luka, injeksi, dan tindakan minor lainnya. Juga digunakan untuk mengatasi arrhythmia jantung. Efek samping, sistem saraf pusat pusing, gelisah, kejang, kardiovaskular, hipotensi, birekdamia, gastrointestinal, mual dan muntah. Obat anestesi regional. Bupivacain.
Bupivacain bekerja dengan menghambat transmisi impuls saraf sehingga menyebabkan hilangnya sensasi rasa sakit di area yang diblokir. Indikasi digunakan untuk anestesi regional seperti blok saraf perifer, epidural, dan spinal. Dapat digunakan untuk analgesia pasca operasi. Efek samping, kardiotoksisitas, neurotoksisitas, hipotensif, mual, muntah. Selanjutnya, obat sedasi. Midazolam. Cara kerja bekerja dengan meningkatkan efek inhibitor GABA di otak sehingga menyebabkan sedasi, ansiolisis, dan amnesia. Indikasi digunakan untuk sedasi sebelum prosedur medis atau pembedahan, juga digunakan untuk sedasi di ruang gawat darurat ICU dan prosedur endoskopi. Efek samping, depresi pernapasan, hipotensi, amnesia, disinhibisi. Perkenalkan, nama saya Nazifa Fitri Rohima dari Prodi D3 Pidana, NIM 2315 40 10 20 14. Anestesi umum, obat isofluren. Cara kerja, isofluren bekerja dengan cara mengasukkan efek anestesi dengan cepat dan memberikan kontrol yang baik terhadap dalam anestesi. Indikasi, isofluren digunakan untuk induksi dan pemeliharaan anestesi selama prosedur pembedahan. Efek samping isofluren termasuk penurunan tekanan darah, depresi, pernapasan, gangguan irama jantung, dan reaksi alergi. Manfaat, isofluren memberikan manfaat dalam memberikan anestesi yang stabil dapat diatur selama prosedur medis. Dosis isofluren akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan anestesi pasien dan jenis prosedur yang dilakukan. Merek dagang obat isofluren adalah yang pertama Foren, yang kedua Isoflo, yang ketiga Isoten, yang keempat Tefrel, yang kelima Airen. Yang kedua, obat anestesi lokal, yaitu obat kloroquine. Cara kerjanya, kloroquine bekerja dengan cara menghambat konduksi impuls saraf pada area yang dianestesi, memberikan efek analgesik lokal. Yang kedua, indikasi. Kloroquine digunakan untuk anestesi lokal pada prosedur bedah minor, persalinan, atau tindakan medis lainnya. Efek samping kloroquine termasuk reaksi alergi mati rasa temporer atau nyeri pada area aplikasi. Manfaat kloroquine memberikan manfaat dalam memberikan analgesia lokal yang cepat dan efektif pada area yang dianestesi. Dosis kloroquine akan disesuaikan berdasarkan jenis prosedur, kebutuhan analgesi, dan kondisi pasien. Merek dagang obat kloroquine yaitu Nesachaine dan Nesachaine MPF. Yang ketiga, anestesi regional, Coloprocaine. Cara kerja, menghambat konduksi impuls saraf pada area yang dianestesi, memberikan efek analgesik lokal. Indikasinya digunakan untuk anestesi regional pada blok saraf perifer atau epidural selama prosedur medis. Efek sampingnya termasuk reaksi alergi mati rasa temporer atau nyeri pada area aplikasi. Manfaatnya, memberikan analgesia lokal yang cepat dan efektif pada area yang dianestesi. Dosis akan disesuaikan berdasarkan jenis prosedur, kebutuhan analgesi, dan kondisi pasien. Merek dagang obatnya adalah Nesachaine MPF. Yang terakhir, sedasi, yaitu obat dexmedetomidine. Cara kerjanya, bekerja dengan cara merangsang reseptor alfa 2 adrenergik di otak, menghasilkan efek sedasi dan analgesi. Indikasinya digunakan untuk sedasi pada pasien di unit perawatan intensif atau sebelum prosedur diagnostik. Efek sampingnya meliputi penurunan tekanan darah, brakikardia, mual, muntah, dan kebingungan. Manfaat, memberikan sedasi yang stabil dengan sedikit dampak terhadap fungsi pernapasan. Dosis
akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan sedasi pasien dan kondisi klinisnya. Merek dagangnya contohnya adalah Precedex.